Sobat Bintang, sebelumnya pada pembahasan bab pertama yaitu listrik searah, kita mempelajari jenis arus yang mengalir secara searah, yang alirannya mirip dengan analogi aliran air pada sungai. Dalam hal ini, arus konvensional pasti mengalir dari potensial yang lebih tinggi atau positif menuju potensial yang lebih rendah atau negatif. Jenis listrik ini dikenal dengan sebutan direct current, disingkat DC. Secara grafik, hubungan arus terhadap waktu dapat digambarkan seperti ini, di mana nilai arus konstan atau tetap. Contohnya, ketika kalian memasang baterai pada remote TV, terdapat tanda positif dan negatif yang harus sesuai antara tanda pada remote dengan tanda yang ada pada baterai. Hal ini karena arus yang bekerja pada remote TV adalah jenis arus searah yang bersumber dari baterai. Tapi Sobat Bintang, pernahkah kalian memperhatikan tanda positif dan negatif ketika kalian akan mengecas HP atau laptop di colokan rumah? Ternyata tidak ada tanda khusus pada terminal listrik di rumah kita loh. Jadi kita bebas mencolokkan charger tanpa memperhatikan tanda positif dan negatif. Wah, ternyata ada jenis-jenis aliran arus listrik ya. Baiklah, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bintang? Insya Allah sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Kak Hilal. Pada video ini kita akan memasuki bahasan bab listrik arus tegangan bolak-balik. Pada bab induksi elektromagnetik, kita mempelajari bahwa arus listrik dihasilkan generator pembangkit tenaga listrik. Nah, jenis arus listrik yang dihasilkan ini adalah arus bolak-balik, dikenal dengan sebutan alternating current, disingkat AC. Berdasarkan namanya, jenis arus ini bolak-balik dan tidak dalam arah yang sama. Arus pada listrik AC nilainya berubah-ubah terhadap waktu akibat dari aliran arus yang bolak-balik tadi. Secara grafik dapat digambarkan dengan grafik sinusoida. Ada saat nilai arus naik sampai bernilai maksimum, kemudian ada saatnya arus bernilai 0. Begitu seterusnya terjadi berulang. Dari grafik sinusoida yang terjadi pada arus AC tersebut, dapat kita tuliskan persamaan sebagai berikut. I sama dengan IM sin theta. Dengan I merupakan nilai arus sesaat dalam satuan ampere, IM adalah arus maksimum juga dalam ampere, theta merupakan sudut fase yang satuannya radian, dengan nilai theta adalah hasil kali antara omega dengan T. Omega adalah frekuensi sudut dalam radian per sekon, dan T adalah waktu dalam detik. Begitu juga untuk nilai tegangannya. Persamaan tegangan pada listrik AC dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan Vm sin omega T. Dengan V merupakan tegangan sesaat yang satuannya volt. Vm adalah tegangan maksimum, juga satuannya dalam volt. Omega merupakan frekuensi sudut dalam radian per detik, dan T adalah waktu dalam detik. Baik arus maksimum maupun tegangan maksimum dapat diukur dengan sebuah alat ukur bernama CRO, Cathode Ray Oscilloscope. Kembali kita perhatikan grafik tegangan AC terhadap waktu. Ada saatnya tegangan tersebut bernilai 0. Secara logika, saat tegangan bernilai 0, maka alat elektronik yang terhubung tidak akan bekerja kan? Contohnya, lampu yang menyala akan mati ketika tegangan bernilai 0. Seharusnya kita melihat lampu tersebut berkedip-kedip kan? Ya, betul sekali. Lampu tersebut sebenarnya berkedip. Namun, kita tidak dapat melihat secara kasat mata karena kedipan lampu tersebut sangatlah cepat. Pada setiap kemasan alat elektronik, selain terdapat spesifikasi tegangan atau voltase dan daya atau watt dari alat tersebut, juga terdapat spesifikasi yang satuannya Hz atau Hertz, yang merupakan
frekuensi arus bolak-balik. Frekuensi inilah yang menentukan seberapa cepat listrik AC ini mengalami bolak-balik. Misalnya, ketika frekuensi lampu bernilai 100 Hz, artinya itu adalah jumlah kedipan lampu tersebut dalam 1 detik, yang mana mata kita tidak akan bisa melihat secara jelas. Besaran selanjutnya yang dipelajari adalah tegangan efektif, yang disebut juga dengan tegangan root mean square atau disingkat dengan tegangan RMS, yang merupakan tegangan normal yang dibutuhkan oleh suatu alat yang menggunakan sumber tegangan bolak-balik. Sehingga tegangan efektif disingkat sebagai VF adalah tegangan yang terukur oleh voltmeter, kemudian arus efektif IF adalah arus yang terukur oleh ampermeter. Untuk menentukan tegangan efektif menggunakan persamaan yang mana tegangan efektif didapat dari tegangan maksimum dibagi akar 2. Begitu juga dengan arus efektif menggunakan persamaan yang bentuknya mirip, yaitu yang mana arus efektif juga didapat dari arus maksimum dibagi akar 2. Besaran selanjutnya yaitu tegangan rata-rata dan arus rata-rata. Nilai rata-rata dalam satu siklus bernilai 0, baik nilai arus rata-rata maupun tegangan rata-rata pada listrik AC. Sehingga nilai rata-rata hanya diambil selama setengah siklus, yaitu sejak T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan setengah dari periode. Secara persamaan dapat dituliskan sebagai berikut. Dan pada listrik AC, nilai tegangan rata-rata VR didapat dari 2 kali tegangan maksimum dibagi Pi. Begitu juga dengan nilai arus rata-rata didapat dari 2 kali arus maksimum IM dibagi Pi. Nah, kalian sudah paham kan? Selanjutnya, jika kita mempelajari lebih jauh tentang listrik arus dan tegangan bolak-balik atau listrik AC, kita akan dapat memahami mengapa transmisi listrik yang dihasilkan pembangkit listrik milik PLN menggunakan jenis listrik AC ini. Oke Sobat Bintang, sekian dulu ya pembahasan kita tentang listrik arus tegangan bolak-balik atau listrik AC mengenai arus dan tegangan maksimum, arus dan tegangan sesaat, arus dan tegangan efektif, serta arus dan tegangan rata-rata. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.